Baiklah, di sini saya akan membahas masalah tentang integritas dan kejujuran di tengah korupsi yang merajalela. Integritas dalam konteks pemerintahan dan birokrasi adalah penggunaan kekuasaan resmi, otoritas, dan wewenang oleh para pejabat publik untuk tujuan-tujuan yang sah menurut hukum. Integritas, dengan demikian, adalah ketangguhan diri aparatur birokrasi dan pejabat publik untuk tidak menerima atau meminta apapun. Dengan demikian, integritas merupakan antitesis dari korupsi yang merupakan penggunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan tidak sah atau ilegal, baik individu maupun kelompok yang memegang kekuasaan otoritas dan wewenang. Karena itu, penciptaan dan penguatan integritas para penjabat merupakan salah satu faktor terpenting, tidak hanya dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga reformasi administrasi guna terbentuknya good government. Integritas mengacu nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Koruptor adalah penyakit dan sampah masyarakat yang harus dilenyapkan dari negara ini. Adanya keinginan yang melebihi kemampuan, itulah mengapa orang sering kali melakukan korupsi. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Orang yang merasa cukup dan bersyukur bisa menikmati apa yang ada. Usai diperiksa selama 3 jam, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, Apizon Nasardi, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan tim penyidik pidana khusus Kejati Bengkulu. Apizon yang bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran, menandatangani proyek pengendali banjir Sungai Air Bengkulu senilai 6,9 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu 2019. Dalam penyidikan, Apizon dinilai mengetahui bahwa proyek yang dikerjakan CV Merbin Indah tersebut tidak sesuai dengan volume perencanaan. Dari kegiatan itu, timbul kerugian negara mencapai 1,9 miliar rupiah sesuai temuan BPKP. Selain Apizon, penyidik juga menetapkan Direktur CV Utaka Esa, Ibu Saud, yang bertindak sebagai konsultan pengawas. Tersangka pertama Apizon Nazizadi, yaitu selaku KPA, kedua yaitu Ibnu Saud selaku Direktur CV Utaka Esa, dalam hal ini selaku konsultan pengawas. Dilakukan penahanan 20 hari, dititipkan di rumah tahanan. Pasalnya? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1990. Penyidik menjerat kedua tersangka dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya, penyidik lebih dulu menetapkan Direktur CV Merbin Indah Isnani Martuti sebagai tersangka. Total sudah ada 3 orang tersangka dalam kasus ini. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Solusi dari permasalahan korupsi yang merajalela adalah pemerintah dan penegak hukum harus memberikan peringatan dan disertai sanksi yang tegas terhadap penjabat atau orang-orang yang melakukan korupsi, dan mengatasi hal tersebut dengan cara menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan setegas-tegasnya, seperti dengan memberi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sekian materi tentang integritas dan kejujuran di tengah korupsi yang merajalela yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.